Halo semuanya, saya Ahmad Kelvin, mahasiswa Universitas Pancasila. Saya akan mempresentasikan tentang Entity Relationship Diagram atau disebut ERD, yang mana itu terdapat pada ERM, yang merupakan model data yang diperkenalkan oleh Peter Chen pada tahun 1976. Model data ini mempunyai keterhubungan antar entitas untuk mendesain database. Perancangan database yang didasarkan kepada konsep nyata fakta yang memiliki objek yang saling berhubungan satu sama lain. ERM digambarkan dalam bentuk diagram yang disebut dengan ERD atau Entity Relationship Diagram. Selanjutnya masuk ke topik ERD. Kegunaannya yaitu digunakan untuk mengkonstruksikan model data konseptual, memodelkan struktur data dan hubungan antar data, dan mengimplementasikan basis data secara logika maupun secara fisik dan database management system atau disingkat DBMS. Selanjutnya simbol ERD. Ini simbol ERD, bisa kita lihat simbol dan kegunaannya. Selanjutnya komponen. Yang pertama ada entitas. Entitas yaitu suatu objek nyata yang mampu dibedakan dan objek yang lain secara unik. Dapat berupa orang, benda, ataupun hal lainnya. Yang kedua, relasi. Relationship atau relasi atau bahasa Indonesianya hubungan antara beberapa entity atau tabel. Pertama, yaitu derajat relasi atau kardinalitas rasio, yaitu jumlah maksimum relasi antara entitas dengan entitas lainnya. One to one, yaitu setiap satu anggota entitas hanya boleh berelasi dengan satu anggota entitas lainnya. One to many, yaitu setiap satu anggota entitas boleh berelasi dengan anggota entitas lain lebih dari satu. Many to many, yaitu setiap satu anggota entitas berelasi dengan banyak himpunan anggota entitas lain. Yang ketiga, atribut. Atribut merupakan semua informasi yang berkaitan dengan entitas. Sekelompok entity yang memiliki karakteristik entity dan direpresentasikan dengan suatu atribut. Subtypes dan supertypes. Subtypes adalah bagian dari entitas lain. Atribut-atribut yang terdapat pada supertype adalah atribut-atribut yang sama untuk semua subtypes. Atribut yang unik diletakkan pada subtype yang sesuai. Selanjutnya, yang keempat, key. Key, setiap relasi di dalam sistem database relasional harus memiliki minimal sebuah atribut kunci yang berfungsi untuk membedakan setiap baris di dalam relasi atau tabel. Di sini saya hanya akan menjelaskan dua key, yaitu primary key dan foreign key. Primary key merupakan kandidat key yang dipilih berdasarkan yang pertama seringnya dijadikan acuan, kedua lebih ringkas, dan ketiga lebih menjamin keunikan key. Selanjutnya foreign key, disebut juga kunci tamu, merupakan kunci penghubung suatu tabel yang merupakan primary key di tabel lain. Pindah ke topik yang saya bahas, yaitu sistem penjualan tiket konser. Entity dan atributnya berupa 4 ini, yaitu pembeli dengan atribut ini, yang kedua tiket dengan atribut ini, yang ketiga penjual dan atribut ini, dan yang keempat atributnya ini. Selanjutnya key pada topik saya.
yaitu atribut ID pembeli pada tabel pembeli yang merupakan kunci utama atau primary key dapat menjadi kunci tamu atau foreign key pada tabel tiket dan penjual. Setelah ini saya akan memperlihatkan tabel diagramnya. Yang kedua, ID konser. Pada tiket yang merupakan kunci utama dapat menjadi kunci tamu pada tabel konser. Selanjutnya, tabel diagram. Ini tabel diagram yang saya buat berdasarkan topik saya, yaitu sistem penjualan tiket konser. Ini tabel pembeli, ini aktivitas yang dilakukan, dan ini atributnya. Ini primary key. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.